Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah edukasi, berbagi informasi, sosialisasi, dan memberikan informasi. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita, generasi Harati, cerdas dan tangguh di era disrupsi. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV bersama saya. Narasumber yang pertama saya kenalkan dulu, Dr. Yamoa Batee MTH. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dengan Bapak Pribandyo Prakosa, SSI MTH Teol. Selamat malam. Mohon maaf apabila terbata-bata menyebutkan. Memang agak berbeda. Semoga orangnya tidak ribet. Oke. Pemirsa, kita ingin tahu seperti apa sih yang dikatakan generasi Harati, cerdas dan tangguh di era disrupsi. Saya akan bacakan dulu. Saya mengambil dari pernyataan statement dari Presiden Indonesia yang mengatakan bahwa generasi Indonesia maju itu generasinya juga harus unggul. Nah, ada 4 strategi pembangunan SDM unggul yang menjadi Indonesia maju serasi dengan visi Indonesia 2045, yaitu sejak dari dalam kandungan, kemudian pembangunan karakter, pendidikan dan keterampilan. Dan dikatakan oleh statistik, SDM Indonesia masih tergolong rendah. Itu yang mengatakan bahwa data BPS dari Februari 2022. Dan yang paling mendominasi itu SDM kita masih di dunia pekerjaan dikatakan setara dengan SD. Nah, seperti apa di Kalimantan Tengah sendiri menanggapi itu? Kemudian bagaimana di tangan para dosen ini mencetak generasi-generasi yang unggul untuk Kalteng maju, untuk Indonesia maju. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, dikatakan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, untuk membangun generasi itu supaya dia kuat dan siap menjadi suatu generasi yang Harati, seperti apa? Langsung saja. Saya dengan Pak Yamo dulu. Yang dikatakan generasi Harati. Mungkin di luar sana bingung apa itu Harati. Nah, betul. Bisa dijelaskan? Ya, kalau kita lihat generasi itu sendiri kan merupakan sebuah istilah ya untuk angkatan. Atau misalnya, kira-kira dia umurnya tahun sekian, misalnya. Ada generasi milenial, generasi Z, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan generasi Harati. Jadi kita ingin melihat generasi-generasi yang Harati. Nah, Harati ini apa sih begitu ya? Kalau nama orang biasanya Pak Harati. Nama orang. Iya. Ada juga nama orang. Kalau kita lihat dulu pernah ya di Provinsi Kalimantan Tengah, dulu pernah ada program pemerintah ya, zamannya Pak Teras Nara. Jadi dia mencetuskan satu program Kalteng Harati. Nah, kalau kita melihat istilah ini dari beberapa kamus, kemudian data informasi di internet lah bisa dicari. Harati itu bisa dikatakan istilahnya sama dengan pintar. Tetapi lebih daripada itu tidak hanya sekedar pintar secara ilmu, tapi Harati juga itu mengandung makna bahwa dia itu cerdas, begitu ya, tanggap terhadap perubahan. Nah, inilah kaitannya nanti dengan era kita yang cenderung cepat berubah. Ya, era disrupsi yang mengalami gangguan, cepat perubahan. Mau tidak mau, orang yang Harati, ya, generasi yang Harati adalah generasi yang tanggap akan perubahan zaman. Nah, selain itu, Harati juga mengandung makna tentang bahwa dia itu berakal budi, memiliki budi yang baik, pekerti yang baik, begitu. Tidak cukup hanya selesai sampai di knowledge-nya aja. Yes, ya. Tetapi dia juga harus tanggap dengan perubahan. Ya. Berarti ketika dia tidak bisa mengikuti perubahan, selesailah. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan generasi Harati ini yang muda nih? Kalau generasi yang dulu-dulu pengen Harati juga, Pak. Oh, ke Pak sebelah. Gimana, Pak? Ya, sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yamo tadi ya, terkait dengan apa yang disampaikan beliau mengenai
apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi betul sekali tidak hanya cerdas dalam arti pengetahuan begitu kan, karena sebenarnya di era sekarang ini kalau kita melihat orang cerdas, orang pintar itu banyak. Yes. Iya kan? Bahkan kadang bisa diteskan gini, ini pintar bohongin nih. Pintar ngeles nih. Pintar itu pasti pakai pikiran, pakai otaknya jalan istilahnya. Ya tapi tadi apakah itu sesuatu yang benar? Apakah itu sesuatu yang baik bagi orang lain? Tentu tidak ya. Hacker. Jadi itulah tadi saya kira Harati di situ mengandung makna tidak hanya cerdas, tapi lebih kepada dia juga punya kebijaksanaan atau wisdom. Dia punya ya tadi empati, dia punya juga istilahnya itu tenggang rasa, ya istilah-istilah yang kadang di era sekarang ini tidak banyak lagi orang kita bisa temukan begitu dengan mudah. Ya tadi kadang karena orientasinya mungkin hanya ya pokoknya pintar, cerdas, nilainya bagus. Nah, Ukurannya nilai. saya kira tidak seperti itu. Jadi dia harus dalam apalagi sekarang kecenderungan kita ini bisa merubah segalanya. Ya. Tanpa teman dia bisa berteman Pak lewat ini Pak. Nah, Tanpa saudara dia bisa lewat ini. Ya. Nah sekarang tinggal kita generasi ini bagaimana dari para pengajar-pengajar, para pemimpinnya bisa menularkan kecerdasan itu tadi. Kan nggak gampang Pak, kalau teorinya kan gampang. Betul. Iya. Betul sekali. Implementasinya, implementasinya kalau dari sekolah sendiri, dari mahasiswa, mengajarkan mahasiswa. ya. Kalau saya secara pribadi kalau mengajar mahasiswa, saya pernah malah menantang mereka. Saya katakan begini, kamu mau nilainya berapa sih? Gitu. Tak kasih. Kasih. Kamu mau nilai berapa? Nilai A, nilai B, atau C? Saya kasih nilai itu gampang. Orang bilang nilai itu hanya di ujung pulpennya dosen. Kamu juga dosen. Ya, tapi saya jelaskan ke mereka. Sesungguhnya ketika Anda nanti terjun ke dunia kerja, sebenarnya ketika Anda nanti melamar, kadang-kadang nilai IPK itu nggak dilihat loh. Dilihat, ya kebanyakan. Jadi kalau kita sekarang ngotot mau pintar secara intelektual, tahu banyak ilmu gitu ya, tahu banyak ilmu dan kadang-kadang orientasinya hanya sekedar nilai gitu ya, apapun caranya misalnya, kan banyak sekarang. Nah saya katakan ke mereka, kalau kamu mau yang begitu nilai saya akan kasih begitu. Tapi buat apa saya kasih kamu nilai tinggi kalau kamu nggak punya kemampuan, justru kamu nggak punya kompetensinya. Justru kamu nggak mengerti. Kalau hanya sekedar menghafal buat apa begitu? Kita sekarang harus bisa mengaplikasikan nih ilmunya. Kalau kamu saya didik hari ini misalnya menjadi seorang guru, berarti Anda harus bisa mengajar. Gitu. Jangan hanya ketika mengajar Anda membaca contekan nih materi. Jadi anak-anakku sekalian hari ini kita itu kebanyakan mungkin kalau perbedaannya antara instruktur dengan guru. Ya. Seorang instruktur belum tentu dia berjiwa guru. Tetapi biasanya kalau guru dididik untuk berjiwa instruktur juga. Kan tutor. Ya. Nah, sekarang bergeser lagi. Kalau Pak Pri sendiri menanggapi bidangnya Bapak mengajar yang saat ini aktif? Ya, saya kan teologi ya, karena saya di institusi keagamaan Kristen, memang di bidang teologi. Ya, saya kira sama ya, dalam arti bagaimana kita mengimplementasikan nilai teologi itu kan sebetulnya tidak hanya bicara tentang kita kepada Tuhan. Yes. Gitu. Karena kalau kita hanya kepada Tuhan, jadi seolah-olah yang lain apa dong? Gitu kan kita nggak bisa, kita segala sesuatu kita hanya katakan Tuhan. Vertikal saja tidak horizontalnya. Harus horizontal juga. Justru itu kita sendiri di Kementerian Agama sekarang ada program namanya moderasi beragama. Karena kita tahu Indonesia ini menempatkan agama itu sebagai sesuatu yang penting, begitu ya. Dan kita setiap agama ini kita punya cara beragama. Nah diharapkan di Indonesia ini kita bisa beragama secara moderat. Ya tadi secara sederhana saya melihatnya bagaimana kita berelasi tidak hanya ke atas tapi juga kepada sesama, bahkan kepada seluruh ciptaan. Gitu. Kalau dari para dosen ini melihat degradasi nilai dan karakter itu seperti apa sekarang? Ya, saya kira memang kita harus jujur, memang itu terjadi gitu ya. Dan inilah tantangan kita gitu, degradasi yang kemudian yang makin membuat orang itu kayak ya apatis. Kemudian pesimis, merasa segala sesuatu itu ya
tidak baik-baik saja dalam arti kemudian menyerah, kalah gitu ya, bahkan ada istilah kalah sebelum bertanding. Nah, kalau kita bicara era disrupsi, ya itu memang salah satu akibat yang terjadi karena perubahan yang cepat tadi mengalami guncangan-guncangan ya, salah satunya masalah degradasi tadi. Sekian lama menjadi dosen tenaga pengajar, perbedaannya itu yang berasa itu sejak kapan? Maksudnya kita tarik ke belakang, perbedaan dari generasi ke generasi. Kalau sangat terasa itu sejak ini ya, sejak masa COVID ini cukup terasa ya, dibandingkan sebelum COVID dan setelah COVID. Jadi itu sangat terasa karena apa? Karena seperti kita ketahui, ketika masa COVID, kita kan belajarnya online. Ya. Nah, ketika kita belajar online, kita kan memberikan materi. Kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Begitu. Kadang-kadang kamera dimatikan. Nah, yang penting absen, Pak. Iya, yang penting absen. Nah, ini merupakan sebuah tantangan. Sehingga ketika masuk pada pembelajaran onsite, tatap muka, terlihat begitu. Sebenarnya kemampuan mereka seperti apa sih? Pemahaman mereka ketika kita mengajar, oh ternyata kita mengalami kehilangan yang cukup banyak begitu. Apa yang kita sampaikan selama ini, apalagi mata kuliah yang ini ya, praktikum khususnya ya, yang praktik gitu ya, yang praktis, yang harus diimplementasikan itu agak sulit begitu. Kemampuan mereka untuk bisa menguasainya. Menguasai materi dan menguasai komunikasi. Ya, betul. Khususnya dalam hal ini karena mereka belum mereka belum terbiasa belajar mandiri. Mereka masih pengennya dicekokin, disuapin. Nah, ini sebenarnya pengaruh juga dari tidak hanya tataran perguruan tinggi, tapi bagaimana waktu mereka di SMA, SMP, SD, pendidikan sebelumnya, PAUD begitu. Itu pengaruh juga. Nah, itu mempengaruhi. Ya, karena kalau mereka belum terbiasa belajar mandiri, belajar mencari informasi di internet, kemampuan literasi mereka rendah, otomatis nanti di perguruan tinggi ketika mereka masuk ini pun terbawa-bawa begitu. Literasi kita tadi bisa saya simpulkan kurang. Ya, cukup lemah. Karena ketika kita menggunakan ini saja, yang ditoleh lain, Pak. Nah, setuju. Itu yang juga saya sampaikan kadang kepada mahasiswa juga, kayak mau boleh. Betul nih, ini smartphone ya, handphone. Behind the scenes smart apa tidak gitu ya? Nah, jangan-jangan yang smart hanya handphone ini atau smartphone ini. Kita penggunanya tidak. Indikatornya apa? Yang sudah sangat jelas gitu. Saat kita diminta mencari informasi terkait literasi digital misalnya, sumber-sumber, informasi-informasi pengetahuan, kita agak istilahnya minatnya rendah lah kalau dibilang. Tapi kalau yang sifatnya hiburan gitu ya, ya saya kira begini, aplikasinya betul. Kalau bahasanya begini, tentu tidak ada yang salah dengan hiburan. Setiap kita manusia hidup itu harus seimbang kan ya. Tidak mungkin kita selalu strength kerja gitu ya. Kita juga perlu hiburan agar hidup ini balance. Tetapi itu akan menjadi masalah saat kemudian kita malah hanya sekedar ingin selalu mencari hiburan. Akhirnya ya tidak kita lakukan yang sifatnya tadi, yang mencari edukasi, kemudian memang kita mau belajar. Ya tadi makanya saya kadang sampaikan pada mahasiswa, ayo jujur, saat kita pegang handphone, kecenderungan kita apa? Kita mencari, kita mencari pengetahuan, pembelajaran, atau yang tadi, yang seneng-seneng, yang ringan-ringan. Kita merasa bahwa hidup ini udah berat, ngapain dibikin berat? Ya seharusnya hidup ini berat. Nah, bagaimana kita melatih diri kita supaya yang berat ini bisa kita pikul. Berarti ketika tatap muka dengan mahasiswa ini sudah kelihatan ya Pak, ketika mereka memegang gadget ini, mana yang suka mencari informasi untuk kebutuhan kuliahnya dengan yang landai-landai saja. Jadi karena tadi kan kita boleh dibilang kemarin mengalami masa pandemi COVID, sehingga memang gadget inilah salah satu yang memang kita gunakan. Di perkuliahan tatap muka saya, ya tadi saya memang it's okay gitu. Handphone, gadget silakan digunakan. Karena tadi kita sudah terbiasa nih setahun 2 tahun belakangan ini.
Tetapi saya bisa melihat begitu, siapa yang memang menggunakan ini memang untuk sumber belajarnya, dengan mana yang sekedar untuk main-main. Saya bilang kalian harus bertanggung jawab. Saya memberi kebebasan gadget ini adalah untuk, kalau di kelas saya, kita mencari informasi. Kita saling memberi masukan-masukan, saling memberi feedback. Nah, jadi bukan untuk kemudian malah segala chatting, WA yang tidak berkaitan dengan ini, apalagi kemudian ya tadi ya bermain TikTok dan sebagainya. Saya bilang ya tadi harus bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya, kita melihat sekarang banyak mengatakan bahwa generasi unggul untuk kemajuan suatu daerah. Tetapi ketika kita berbicara generasi unggul, yang memberikan di atasnya mulai dari orang tua, lingkungan, pengajar itu seperti apa? Nanti jangan-jangan yang generasi selanjutnya dituntut unggul, dari kitanya sendiri kurang. Nah, itu seperti apa Pak dosen? Kalau melihatnya sih ya sebenarnya tidak cukup sederhana ya. Karena ini sangat berkaitan, satu nanti secara makro, secara umum nasional. Misalnya kebijakan pendidikan, secara nasional seperti apa? Seperti tadi kita ngambil dari BPS aja. Itu yang pertama. Kemudian tentang kurikulum yang terus berubah. Ini kan, Merdeka nggak belajar. Betul. Pertanyaannya itu. Nah belum implementasinya dan segala macam. Nah nanti kan belum turun lagi ke tingkat daerah. Bagaimana sih kebijakan-kebijakannya, ya? Kemudian nanti bagaimana pemerintah turut ambil bagian dalam memfasilitasi, mengupgrade SDM dan segala macam. Nah terlepas dari peran pemerintah, orang tua juga punya peran penting. Saya sebagai orang tua juga belajar bagaimana saya mendidik anak saya. Nah kemarin saya coba tekankan bagaimana dia menjadi seorang yang harati dengan cara selama 2 tahun masa pandemi dia belajar online. Saya katakan kepadanya, belajar nggak? Walaupun nanti walaupun nanti di situ mereka mengerjakan soal secara online di rumah, orang tua bisa bantu, papa mama bisa bantu, kasih bisikan karena ujiannya kan secara online. Saya bilang sama anak saya, kamu kerjakan, belajar dan kerjakan dengan jujur. Papa mama tidak akan menolongmu begitu. Karena apa? Kalau kamu nanti nilainya bagus selama online, tetapi kemudian ketika tatap muka nilaimu jelek, berarti kan kelihatan. Ini papa mama nih yang menolong kamu. Papa mama yang sekolah. Iya, papa mama yang sekolah. Jadi kamu nggak dapat apa-apa. Dan hari ini saya nggak mengajak anak saya katakan belajar. Dan saya bersyukur dia sudah punya niat untuk belajar mandiri. Bahkan saya ajar misalnya, Anda nggak tahu sesuatu misalnya, Pak apa sih hewan binatang langka? Ya udah ketik di Google. Saya bilang, loh ada fasilitasnya toh? Ketik aja di Google nanti kamu lihat apa aja binatang langkanya. Yang kita ajarkan dia mencari informasi. Begitu. Karena kita menggunakan teknologi. Nah di mahasiswa saya juga sekarang saya sedang mengajari mereka begitu. Ini ada aplikasi untuk menafsir misalnya. Ini ada aplikasi kamus, ada aplikasi ini. Silakan di-download saya. Kalau kamu mau menjadi orang yang malas, ya kamu harus mempersiapkan aplikasi atau e-book, PDF, sumber belajarmu di HP-mu atau di laptop. Saya katakan, saya ini waktu kuliah saya paling malas ke perpustakaan. Saya ini orang malas. Karena saya malas ke perpustakaan, saya berpikir gimana caranya saya bisa kerjakan tugas di rumah. Karena itu saya rajin searching, cari buku gratis. Nah, aplikasi gratis. Karena saya orang malas. Saya katakan kepada mereka, malas ke perpustakaan. Tapi kan di sisi lain saya sebenarnya rajin untuk mengumpulkan informasi, sumber belajar. Dengan begitu kan mempermudah saya. Nah, ketika para mahasiswa generasi muda ini mereka pintar menggunakan ini smartphone, tapi ketika tenaga pengajarnya tertinggal kan repot juga. Itu dari ujung sana sepertinya kok betul. Apa pengalaman pribadi atau seperti apa? Atau kita yang nanya dari mahasiswanya. Maka tidak salah belajar dengan yang lebih bisa. Betul. Ya, sebenarnya kalau saya sendiri ya jujur bukan tipe orang yang juga istilahnya canggih banget gitu ya. Karena apa ya? Ya sebenarnya
teknologi ini untuk generasi saya pada satu sisi memang kita ya boleh dibilang sebenarnya sudah terbiasa dengan semua kemajuan ini. Tapi kalau udah mulai agak rumit-rumit apa segala macam, biasanya saya ngelesnya ya saya ini kan teologi nih backgroundnya. Jadi kalau agak-agak ngerti ya wajar lah ya kan gitu. Beda dengan mungkin yang memang backgroundnya di bidang itu. Nah ya cuma tadi tentu saja saat kita berharap agar mahasiswa kita gitu ya bisa menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab, secara bijaksana, ya tentu kita sendiri harus bisa menunjukkan atau memberi contoh dan teladan. Ya, jadi memang tidak bisa satu sisi dosen menuntut mahasiswa begini begitu, tetapi dosennya sendiri tidak seperti itu. It's not fair gitu, tidak fair. Dan saya termasuk sangat memikirkan hal itu. Saya juga pernah menjadi mahasiswa, Pak Yamu juga. Kita semua kan ya boleh sama-sama belajar. Iya, kita akan istilahnya ya kesel gitu ya. Ini kok dosen nyuruh gini begitu, tapi yang bersangkutan tidak melakukan. Nah, jadi memang di sini tantangan kita para dosen juga ya kita harus belajar, harus ya mengembangkan diri juga, sebagaimana kita harapkan itu pada mahasiswa. Selain belajar tentang teori, kemudian karakter yang cerdas tadi, yang paling kita perhatikan juga tadi kan masalah sosialnya ya. Oh iya. Kalau teman-teman mahasiswa tadi Pak, tadi kan baru sekilas nih, anak-anak bagaimana mereka kurang gregetnya ketika mereka berkomunikasi, bertatap muka dengan orang lain, merasakan empati. Betul. Kadang juga sekarang kan jujur saja kan kita lihat anak-anak muda tata keramanya juga kurang. Istilahnya asosial, begitu ya, ada istilah asosial. Nah itu seperti apa ini teman-teman menanggapi sehingga menjadi generasi benar-benar mumpuni dan narati? Ya. Kalau dari saya, jadi begini di kelas saya itu, saya selalu ada menggunakan model atau metode tugas kelompok. Nah, memang ini tuh gampang-gampang susah ya, boleh Pak Yamu juga saya kira. Bahkan ada beberapa dosen yang kadang udah males gitu pakai tugas kelompok, karena yang terjadi itu kadang kayak meme gitu. Saya mau ketawa gitu, ada meme lucu. Jadi tugas kelompok itu jadi dibilang ada yang berkerumun tapi tidak bekerja, ada satu orang yang bekerja. Yang lainnya sibuk. Yang lain berkerumun aja. Jadi tugas kelompok ini betul kan kelompok nih beberapa orang, tetapi rupanya di situ tugas kelompok itu ada satu yang mengerjakan, yang lain hanya berkerumun. Yang lain bagiannya lain. Iya, lain tidak mengerjakan apapun. Nah ini kan jelas salah. Ya cuman di tengah itu tadi salah satu hambatan ya dalam tugas kelompok. Ya saya tetap berpikir ya harus gitu. Saya tetap kedepankan agar mereka ya gimana caranya. Ya memang ada kelompok yang susah misalnya disampaikan oleh mereka. Ya tapi ada juga kelompok yang sudah mulai bisa. Nah jadi saya memang tidak menyerah untuk tetap menggunakan model tugas kelompok, karena saya memang merasa bahwa ini penting untuk melihat sejauh mana mahasiswa saya ini mampu tidak berkomunikasi. Saya bilang, ini tugas kelompok dalam perkuliahan ini sebenarnya semacam gambaran loh, kalian nanti kalau sudah keluar dari kampus ini, berbau dengan masyarakat, ya kalian harus memang terbiasa berinteraksi dengan orang, begitu. Karena kalau tidak, kalian saling tadi berbicara, berdialog, mencoba memahami satu dengan yang lain dari perspektifnya, ya itu nanti akan susah gitu ke depannya. Jadi kalau saya memang tetap memberikan tadi ada tugas kelompok selain tugas mandiri, dan saya selalu katakan tugas kelompok ini jangan sampai ketuker ya dengan tugas mandiri, dalam arti tugas kelompok itu kerja kelompok loh, bersama-sama. Bukan yang mandiri dibawa ke kelompok. Nah, ini kadang tugas mandiri khususnya tadi contek-contekan itu kebalik kan. Saya bilang ini kadang mahasiswa kita suka kebalik-balik. Tugas kelompok jadi mandiri jadi kelompok. Nah, sosialnya sangat tinggi sekali. Sosialnya sangat tinggi kalau begitu tugasnya menyangkut mandiri atau ujian ya. Saya bilang ya itu keliru. Harusnya ini momennya di tugas kelompok. Silakan. Saya selalu kata mereka bukan soal harus sempurna, harus tinggi nilainya. Tapi coba dari setiap proses kalian berinteraksi, kalian saling berbagi tugas. Saya juga biasanya di awalnya saya mau dengar dulu nih, saya tidak langsung istilahnya ke bisnis materi yang dibahas. Tapi coba ceritakan dulu proses kalian gimana nih saat menyiapkan ini.
buat saya itu jadi salah satu poin penting juga. Jadi bukan semata-mata menghasilkan misalnya tugas kelompok ini kan membuat paper ya gitu ya, makalah. Ya bukan hanya itu, tapi ya bagaimana prosesnya tadi waktu kalian berkumpul, bagaimana membaginya, bagaimana tantangannya apa. Tantangannya kadang masalah waktu Pak, kadang tugas-tugas yang lain banyak. Ya tapi bagaimana kalian dengan semua kesibukan itu bisa ini? Memanagenya. Ya saat mereka saling mengeksplor gitu, ya saya melihat di situ sebetulnya sudah terlihat ada suatu kebersamaan. Oke, saya ke Pak Yamo dulu. Kalau kita melihat dari runtutan cerita ini tadi, saya pernah membaca satu buku bahwa saat ini orang yang bisa bekerja di luar dengan orang lain bukan orang yang pintar tok secara knowledge, tapi dia bisa bersosialisasi, bisa menyampaikan ide gagasannya, berkomunikasi. Malah orang seperti ini yang memiliki peluang kerja. Nah, kalau menurut Pak dosen berdua ini seperti apa? Ya. Nah, dulu kan yang pintar-pintar Pak dicari uang pintar. Betul. Ya, dulu orang yang pintar, IP-nya berapa? IP-nya berapa? Kalau sekarang dia kreatif, bisa berkomunikasi, dia yang bisa membawa diri, malah dia yang ini jadi entrepreneur dan jadi ya kita lihat sekarang kan. Nah, memang mungkin terjadi perubahan ya, juga penekanan kebutuhan pasar juga mengalami perubahan. Sebab orang bilang kan banyak orang pintar, tapi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, susah ini tadi. Iya, karena nanti kalau kita melihat cerdas, sebenarnya kalau Harati kita istilahkan cerdas, tidak sekedar pintar, maka kalau kita melihat di kamus, nanti Kamus Besar Bahasa Indonesia akan jelas. Cerdas itu apa? Cerdas itu tidak hanya intelektual, dia juga harus cerdas secara emosional. Kita ambil yang 3 besar aja deh. Sebenarnya masih banyak lagi kecerdasan lain ya. Tapi 3 besar ini minimal bisa mewakili. Misalnya cerdas secara intelektual. Cerdas secara intelektual tentu dia akan menguasai informasi. Pengetahuannya, pintar, secara logis. Wah, dia menguasai banyak ilmu begitu ya. Tetapi apakah dia memiliki kecerdasan emosi enggak? Dia bisa mengendalikan diri enggak? Temperamennya gimana? Apa orang yang temperamental? Bisa nggak bekerja sama dengan orang lain? Nah, ini menjadi persoalan. Dia orangnya bertanggung jawab enggak? Nah, itu juga nanti akan dilihat bagaimana kecerdasan emosinya. Nah, selanjutnya nanti ada yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, tentu kita harus mengembangkannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Bicara kecerdasan untuk kearifan lokal. Iya, makanya masih belum tuh. Kalau kita orang Kalimantan Tengah, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada, sehingga kita di masa disrupsi ini kalau lihat kamus kan tercabut dari akarnya. Jangan sampai generasi kita hari ini tercabut akarnya dari nilai-nilai budaya. Kemudian ditanya, kamu orang mana? Orang Kalimantan. Lagu Kalimantan apa ya? Sebentar. Nah, saya berpikir dulu. Iya. Tarian Kalimantan apa? Makanan khasnya apa? Makanan khasnya apa? Belum berbicara filosofinya, macam berat urusannya ini. Iya. Kalau di kampus sendiri ada nggak yang ke arah kearifan lokal kita tetap jaga gitu? Ada. Selain tadi kan teologi ada beberapa mata kuliah. Jadi kita ada mata kuliah ini ya. Iya. Mata kuliah apa? Mungkin begini, Bu Olivia. Kalau tadi saya sempat menangkap gestur Bu Olivia bilang teologi dari sono. Sono mana nih? Nah, justru itu tantangan kita. Timur Tengah dan Eropa kalau itu tantangan kita, Bu Olivia. Jadi bagaimana teologi itu bisa kita tempatkan pada konteks begitu ya, atau kita membumikan teologi ini dengan istilah kalau di kami ada namanya teologi kontekstual. Nah, jadi itu adalah ya tadi teologi itu tidak semata-mata kita ambil dari luar lalu kita taruh begitu saja. Nah, tapi di sana sini kita bisa melihat juga apa yang kita punya. Ya, kalau kita bicara di Indonesia ini ada begitu banyak keragaman budaya, ya, yang mana setiap budaya ini dia punya nilai-nilai yang kita sebut kearifan lokal tadi. Dan justru itu penting sekali agar kita bisa belajar dari situ dan mengembangkan diri, sehingga apa yang tadi dikatakan dari luar itu juga akan ada penyesuaian-penyesuaian yang mana itu nanti akan bisa
masuk juga menjadi sesuatu yang bukan lagi asing, tetapi sesuatu yang dekat, sesuatu yang ada dan bersama dengan kita. Karena kan kita berpikirnya keimanan kita kalau kita ngeliat basic kan dari sana. Betul. Tetapi bagaimana supaya dia bisa balance tanpa kita menuhankan yang lain dalam tanda kutip. Wah, ini saya mau ngomong ini kalimatnya berat nih, tapi kayaknya paham. Saya mau ngomong paham nih. Pak Yama dulu bagaimana Iya. Ah. Ya, karena ya itulah yang disebut tadi ya, bahwa itu sebuah kecerdasan juga. Artinya Oke. bagaimana Kecerdasan. sebenarnya relasi kita dengan Tuhan itu juga terekspresi dalam konteks, dalam tempat, dalam komunitas di mana kita berada. Nah, jadi tidak tercabut sama sekali. Enggak, karena memang kalau kita melihat secara umum ya, Ya. kitab suci, ajaran agama pasti kan mengajarkan nilai keutamaannya kan adalah kebaikan. Ya. Itu udah pastilah. Pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Kalau Kristen kan kasih, terkenal dengan kasih. Nah, di hampir semua budaya itu pasti menekankan hal yang sama, kebaikan. Ya kan? Bagaimana? Nah, kemudian bagaimana nanti nilai-nilai agama yang kita percayai itu kita ekspresikan di tempat kita masing-masing. Kalau kita ada di tanah Dayak, ya kan, tanah Kalimantan, berarti kita harus bisa juga mengekspresikan pengenalan kita akan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan kita, dengan kita mencintai orang-orang di sekitar kita, dengan kita mulai mengembangkan, ya toh, orang-orang di sekitar kita, memberdayakan mereka, begitu. Jadi nilai kita itu berasal dari apa? Nilai keyakinan agama kita, nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang mendorong kita. Mengapa kita berbuat baik? Ya. Gitu. Mengapa kita ingin mengajar orang misalnya? Jadi kita mengajar nggak hanya sekedar kita dapat gaji, sertifikasi dosen, tunjangan kinerja. Ya kalau sekedar itu kita hanya menyelesaikan tugas, nggak punya beban tanggung jawab moral. Sebatas knowledge Gitu. aja. Iya. Sebatas kita Tapi merasa kalau- sudah transfer of knowledge. Iya. Kalau kita mengerjakan tugas kita karena kita mengasihi yang di atas, mengasihi Tuhan Sang Pencipta, kita memiliki tanggung jawab itu jauh lebih besar. Gitu. Berarti tidak hanya dia berhenti sekedar di dosennya itu, tetapi tanggung jawab itu, ya itu tadi Pak, berarti tetap segera melakukan sesuatunya berdasarkan dari hati. Ya. Ya. Bukan hanya dari gaji, yes oke pasti. Iya. Tetapi ketika kita mengerjakannya ngasal, Ya. berarti keluarnya juga berasa Iya. Iya. Betul. prakteknya. Dan mahasiswa akan tahu kalau kita ini dosen yang sekedar mengajar Ya. dengan dosen yang bertanggung jawab, serius dan mengasihi mereka untuk mengajar. Oke. Mereka kan bisa merasakan, betul nggak kita ini mengajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang dari hati, Iya. pasti akan sampai ke hati. Gitu kan. Jadi nggak datang masuk mahasiswa, kita buka halaman sekian, kami kerjakan, kemudian dirangkum. Kalau Dari begitu ekspresinya udah Iya. flat, Nggak ngomongin hati dulu nih, kita bawaan gitu istilahnya. masuk, udah itu flat ya. Ya. Atau apalagi kalau hanya tinggal ketik aja di grup WA kelas, Iya, ya toh, betul. ya silakan kerjakan halaman sekian, nanti dikumpulkan ya. Udah, guru dosennya nggak usah masuk, nggak apa-apa. Yang penting tugas sudah Yang selesai. penting tugas selesai. Nah, tetapi tanggung jawabnya Iya. Iya. ya sampai di situ aja. Iya. Jadi wajar dong kalau misalnya mahasiswanya nggak nyari-nyari dosennya lagi. Ya, Iya. wajar. Jadi kangen nih ya. Karena pada dasarnya ya tadi kan apa yang ditampilkan itulah yang kemudian diterima. Nah itu juga nanti gambaran tadi generasi kita menjadi generasi yang harati enggak? Ketika dosen-dosennya sendiri tidak harati, Ya. ketika pemerintahnya kemudian tidak harati, ini nyinggung dikit nih, gitu ya. Kalau pemerintah kita kebijakan yang diambil tidak harati, Ya. kemudian institusi pendidikan termasuk di dalamnya para dosen dan orang-orang yang terlibat di dalamnya Dan juga tidak kesejahteraan harati, sepertinya di sini. ya toh? Apa yang mau bilang kesejahteraan para dosen juga para tenaga pengajar saya tambahin Pak. Nah itu juga akan ini gitu loh, akan melahirkan generasi yang nggak harati juga. Efeknya itu akan selalu ada. Ya, walaupun nanti ada juga dosen-dosen, tenaga pengajar yang memang
dia tidak hanya sekedar mengajar, karena dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, jadi ya dia melakukannya. Dia memiliki rasa tanggung jawab selain untuk yang dibina dan juga yang ke atas. Iya, dia punya tanggung jawab itu. Ya, ini berarti kan tidak hanya menciptakan generasi penerus yang harati dari tenaga pengajar, akademisi. Iya. Mau tidak mau juga harus belajar harati. Siapa tahu kan ada yang cuek aja, sudah ya pokoknya ya habis ini saya pensiun ya udah aja. Atau saya untuk akreditasi, saya tidak menyindir siapapun. Iya, itu sebenarnya kan tadi kalau kita bicara era disrupsi ya, satu era yang suka tidak suka sekarang sedang kita jalani, yaitu ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu sebetulnya karena ada satu yang kita sebut dengan inovasi. Nah, jadi inovasi ini akan selalu mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Ya, tinggal ya bagaimana kita sendiri belajar tidak menjadi orang yang berinovasi itu. Nah, kami di Kementerian Agama itu ada 5 budaya kerja. Ya mungkin mohon maaf kalau saya pakai background Kementerian Agama begitu ya, karena memang kami adalah dosen di situ. Nah, dan saya kira 5 budaya yang memang digaungkan di kementerian kami ini sebetulnya menjadi sesuatu yang penting begitu untuk kita di era disrupsi ini. Jadi yang pertama adalah integritas, lalu profesionalitas, dan ketiga inovasi. Jadi kami pun memang ya dituntut untuk bagaimana terus mengembangkan inovasi itu. Yang keempat itu adalah tanggung jawab, dan yang kelima keteladanan. Tadi kan banyak tadi kita sudah berbicara tentang bahwa kita tidak bisa hanya sekedar menuntut. Kalau kami di kalangan pendidikan tidak bisa kami hanya sekedar ayo mahasiswa begini begitu, tetapi bagaimana dengan kami sendiri. Jadi semua itu saling berkaitan, yang diharapkan dapat tadi membuat kita bisa tetap survive bisa tetap bagaimana mengembangkan diri di era disrupsi. Oke, kalau di sini berhubung yang dibina, yang diajari itu adalah kalangan mahasiswa. Dari yang saya baca itu, memang tidak sesimpel itu. Ketika yang dididik ini kan mereka udah jadi orang nih. Tetapi seperti tadi di awal kita bilang, mulai dari kandungan. Kemudian Bapak tadi juga mengatakan bahwa pendidikan sebelum dia masuk perguruan tinggi itu juga mempengaruhi. Segitunya dari dalam kandungan ini sudah diperhatikan untuk menentukan ke depannya salah satu faktor membentuk mahasiswa, membentuk person yang harati. Berarti dari mahasiswa ini juga untuk supaya nanti bergulir, mereka ini juga diajarkan bahwa tidak hanya sekedar sampai di kalian, tetapi nanti keturunan kalian pun. Kepada siapapun juga istilahnya kita punya kesempatan, ya itu harus kita upayakan, tunjukkan untuk menjadi orang yang harati itu tadi. Ya karena itu ya tadi suatu kebaikan yang harusnya tidak berhenti pada kita, tapi bagaimana itu bisa sebanyak mungkin menjangkau. Ini belum kita berbicara kepandaian mereka, skill mereka di dunia kerja. Ini baru masih pembentukan karakter sepertinya, seperti karakter. Bagaimana dari kampus pun menciptakan para mahasiswa SDM ini yang siap pakai, Pak? Ya, jadi kita di masa pasca setelah masa pandemi COVID, memang waktu selama 2 tahun terakhir ini kan beberapa mata kuliah yang khususnya berkaitan dengan praktek di lapangan itu tidak mudah dilakukan. Jadi dilakukan secara online, dan itu sangat jelas terlihat bahwa kompetensi mereka terhadap misalnya kemampuan pedagogik mereka, misalnya kemampuan mengajar, kemampuan berkhotbah dan sebagainya lah. Nanti itu mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu sejak pasca Covid mulai lagi digaungkan, dikembangkan lagi. Ya, mereka sudah mulai nanti diterjunkan. Misalnya kalau mereka mau menjadi seorang rohaniawan, tentu kita akomodir mereka supaya bisa terjun ke lapangan, praktek di gereja-gereja atau di lembaga yayasan yang ada, lembaga pemerintah. Nah, itu kita utus mereka, kita berikan mereka pengalaman langsung ke lapangan supaya mereka belajar. Bahkan saya sendiri karena saya mengajar mahasiswa saya untuk berkhotbah, bagaimana berkhotbah,
saya beri kesempatan. Jadi ketika masuk kelas saja saya sudah beri mereka jam terbang untuk khotbah. Ya, jadi masuk kelas saya sudah jadwal. Jadi hari ini di pertemuan saya 2 orang yang khotbah. Jadi awal persiapan. Iya, awal memulai perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan. Jadi 2 orang yang khotbah langsung. Gitu. Supaya mereka punya pengalaman nih berbicara di depan. Nah, kemudian saya juga menyarankan mereka karena memang belum diwajibkan untuk mata kuliah saya sarankan mereka, silakan kamu terlibat dalam pelayanan. Silakan ya, aktif di gereja Anda masing-masing. Apapun gereja Anda, coba datangi gereja, ke majelis, diaken atau pendeta, gembala. Silakan. Tawar apa tuh? Minta begitu. Pak, pendeta saya mau dong terlibat melayani gitu. Nah, ini menjadikan mereka terbiasa belajar mandiri langsung di lapangan, sehingga ketika mereka lulus nanti mereka sudah siap pakai. Mereka tahu bagaimana melayani, bagaimana berkhotbah, jadi liturgos atau jadi apapun, karena mereka sudah mengikuti setiap kegiatan. Begitu. Dan orang yang melihat pun nanti bisa membaca skill mereka sampai di mana. Iya. Jadi mereka tidak perlu bingung melamar pekerjaan. Betul. Oke. Ada satu artikel yang saya baca, kegalauan, kegundahan dan juga berita. Kemarin Pak Dede Yusuf teman-teman menyampaikan ke beliau DPR RI. Iya. Kesiapan para lulusan universitas atau perguruan tinggi ini untuk bisa menduduki dunia kerja. Iya. Karena kan lebih banyak yang lulus daripada peluang kerja. Betul. Nah, para dosen menanggapi hal itu, tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema perbincangan kita malam hari ini, generasi Harati cerdas dan tangguh. Tetapi era disrupsinya tidak saya baca, tetapi cerdas dan Harati, tangguh untuk Kalimantan Tengah dan untuk Indonesia. Kita lanjut. Keprihatinan yang terjadi dari teman-teman mahasiswa, bagaimana peluang pekerjaan itu tidak seimbang dengan SDM yang sudah lulus. Bagaimana teman-teman menyikapi? Ya. Kalau saya sebagai dosen tentu ini menjadi sebuah keprihatinan. Artinya untuk apa sih perguruan tinggi cetak banyak-banyak begitu ya. Cetak banyak-banyak mahasiswa dan anggaran juga ditentukan oleh jumlah mahasiswa. Kemudian ketika mereka lulus kemana mereka? Siapa yang menampung mereka? Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya tadi generasi Harati, generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas adalah generasi yang tidak hanya menjadi karyawan, menjadi seorang pegawai negeri sipil saja karena kuota terbatas. Ya, kita tahu kuota penerimaan CPNS dan hari ini menjadi P3K, begitu ya. Nah, kemudian nanti beberapa, kalau kita lihat di Kalimantan, pabrik ada nggak? Nggak ada. Jadi ada mungkin sedikit kali ya, pabriknya sedikit ya. Perusahaan ini sawit yang paling banyak. Nah, apakah mereka harus bekerja di sana semua? Kan tentu tidak. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, hilirisasi kita pun sangat kurang ya Pak. Iya. Oleh karena itu mau tidak mau kita sebagai satu pemerintah, pemerintah daerah khususnya harus mulai memikirkan bagaimana pemerintah daerah bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya pernah ngomong waktu itu gimana ya? Saya lupa itu saya ngomong. Saya hanya bilang begini. Kita ini penghasil sawit, loh kok nggak ada pabrik minyak goreng sih? Sederhananya ya, sederhananya. Kok tidak ada sih pabrik itu? Gitu. Jangan hanya kirim si PO dong, hanya kirim si PO ke sana, loh Kalimantan Tengah mana? Dia nggak membuat hasil turunannya. Itu yang paling sederhana, saya sebagai orang biasa saja begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian perguruan tinggi memberikan stimulus gitu ya, merangsang kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya menjadi pegawai saja, tidak hanya menjadi karyawan, tapi mereka harus menjadi entrepreneurship.
Ya. yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yes. Dan Kalimantan Tengah ini potensi besar. Mengapa saya katakan besar? Loh, tanah kita ini masih banyak loh, luas. Oke. Anda mau buka tambak ikan, loh, kita kekurangan ikan loh. Ya, pertanian Pertanian, Anda mau buka lahan, silakan. masih banyak adopsi dari luar. Yes, betul. Dengan menggunakan teknologi. Itulah gunanya perkembangan teknologi. Persoalannya adalah apakah perguruan tinggi sekarang memanfaatkan teknologi itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya sekedar ini ya, online misalnya Gojek online gitu ya. Enggak dong. Kita ini punya potensi yang besar loh. Sudah enggak mahasiswa kita diajak untuk ke sana? Ya. Mengolah hasil alam, hasil bumi ini di bumi Tambun Bunga ini oleh kreativitas, oleh pengetahuan, oleh teknologi yang dikuasai oleh generasi muda, generasi ini. Berarti tugas perguruan tinggi juga tidak hanya bagaimana menyampaikan teori ini dengan baik dan benar, tetapi mempersiapkan individu mahasiswa-mahasiswanya ini untuk siap tempur. Betul, siap tempur. Jadi tidak hanya cerdas secara ini, habis wisuda kelar ya Pak ya? Iya, dia harus punya ini daya juang, makanya tangguh. Dia punya daya juang enggak? Gitu. Oh, aku nggak diterima jadi PNS. Ya udah wes, aku mau bikin tambak ikan misalnya. Ikan apa nih yang ada? Ikan gabus misalnya, budidaya ikan gabus. Lo susah loh budidayanya. Lo saya pernah cari loh. Ikan gabus yang dibudidaya susah. Selama ini hanya masih liar. Loh, ini potensi dan tantangan. Iya. Seperti apa caranya ikan gabus ini agar jinak dan bisa dipelihara? Ya dibudidaya. Itu belum tentu mudah. Yes. Padahal punya kandungan protein yang sangat. Nah, itu juga membantu nanti tadi yang Ibu Olive singgung tadi, mulai dari dalam kandungan. Loh, kalau kecukupan gizi. Ya loh, dengan sumber daya alam yang disediakan oleh daerah ini, Kalimantan ini, yuk kan bisa. Atau saya pernah membaca ini, ya kalau misalnya tidak benar mohon diluruskan. Kebanyakan orang yang berani bertarung dan tangguh itu rata-rata intelektualnya itu tidak terlampau tinggi. IQ-nya tidak terlampau tinggi karena dia berani trial and error. Apa benar? Nah, tetapi kalau misalnya itu benar, bagaimana dari teman-teman di perguruan tinggi ini mencetak itu sehingga yang perguruan tinggi juga tidak kalah. Kebanyakan kan kita lihat UKM, rata-rata pendidikan teman-teman kita bukan mendiskriminasi. Betul ya. Kan makanya kan tadi kita di sini tadi sudah berbincang dan kita ada disinggung oleh Pak Yomo mengenai bukan kecerdasan itu tidak pernah tunggal atau hanya pada satu sisi. Nah, ini yang buat saya menjadi suatu kekeliruan saat kita hanya fokus pada satu kecerdasan. Yang seringkali kita ukur adalah otak. Dikatakan otak pintar itu kalau dia itu misalnya pintar matematika, hitung-hitungan, gitu kan? Atau kalau dia apa gitu ya, apa yang dunianya tuh istilahnya berkaitan dengan entah konstruksi bangunan, ya segala macam gitu. Nah, pada tadi kecerdasan itu ada banyak, dan yang tadi kalau dari Bu Olivia menyinggung, ada yang istilahnya dia nggak ribet-ribet amat nih cara berpikirnya, tetapi prakteknya. Dan justru kita harus, saya kira terbuka, dan itu sama sekali bukan suatu masalah kita yang para kaum intelektual itu belajar dari para praktisi atau pelaku usaha misalnya, karena justru mereka lah yang sangat menurut saya kompeten karena sudah terbiasa. Mereka kalau tadi boleh singgung mengenai trial and error, ya mereka memang sudah cek ombak Pak, kalau mereka Pak berarti cek ombak. Iya. Pilih ajar. Kadang-kadang kita kan kalau terlalu banyak sering mikir, akhirnya kita oke, makasih deh nggak usah. Semakin banyak mikir, semakin banyak nimbang, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Sementara justru saya kira tadi makanya ini perubahan di era sekarang gitu ya. Kita dituntut untuk ya tadi bukan tidak penting untuk berpikir, bukan tidak boleh berpikir, itu harus. Tetapi jangan kebanyakan. Yang kemudian akhirnya tidak melakukan apapun. Nah, jadi ya saya setuju, justru memang orang yang berani mencoba, orang yang berani melakukan sesuatu, itulah yang di tangan teman-teman ini nanti bagaimana mahasiswa yang justru mereka ini sudah kita bilang mereka pintar, mereka harati, yang justru bisa mendobrak itu menjadi istilah kata di sini kalau orang bilang mereka menjadi pemicunya.
Iya, kalau saya gini Bu, salah satu yang Win menurut saya object Pak, penting, mahasiswa sekarang, bagaimana kita bikin win object, angin perubahan? iya makanya penting sekali originalitas, keautentikan. Mahasiswa kita semua harus bisa mengenali siapa kita, apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan. Jangan pernah kita berharap atau berpikir kita harus menjadi orang lain. Kita SDM di Kalimantan Tengah inilah konteks kita. Nggak perlu kita harus merasa bahwa saya harus kayak di Jawa nih. Tapi coba gali, temukan apa yang ada di kita. Sumber. Iya, mentalitasnya kita itu kita bangun, gitu. Zaman penjajahan dulu, menurut saya salah satu yang itu sangat terasa efeknya sampai sekarang adalah mental kita kena. Kalau istilah zaman sekarang kena mental. Iya, mental. Yaitu kita selalu diperhadapkan pada yang bagus itu sesuatu yang dari luar, sesuatu yang barat begitu ya. Kita sebagai yang pernah dijajah, ya kita ini rendah, kita kurang. Padahal itu karena kita tidak pernah belajar untuk menggali originalitas kita. Nah, sekarang era di mana kita sebetulnya tadi seharusnya bisa menunjukkan, karena memang ruangnya sudah ada, sudah difasilitasi, dan memang orang yang orisinal lah, yang mampu menunjukkan originalitasnya, saya kira yang akan mampu bertahan pada saat ini. Tidak harus menjadi orang lain gitu loh. Tapi temukan, gali dengan semua kelebihan dan kekurangan kita kenali itu semua. Dan ini bisa menjadi modal. Ya. Untuk kita bisa berekspresi di luar sana melalui pekerjaan pun. Ya. Semua bidang. Ya, makanya kita harus mulai tadi. Pengenalan dulu, kita inventaris dulu, identifikasi. Apa sih kelebihan? Tapi kan menjadi orang kreatif susah, Pak. Ya. Jadi orang kreatif kan tidak gampang. Orang kreatif pun dia harus tahu dia kreatif di bidang apa. Iya, betul. Maksudnya, contoh, ini kita sama-sama nih di ruangan ini. Iya. Kalau satu orang ini kreatif dan inovatif, dia melihat bunga ini bisa jadi apa? Nggak sekedar bunga. Tapi kalau yang lain kan sekedar misalnya kalau dia ininya, slow respon, ya bunga ya sudah. Nah, tapi kalau orang yang kreatif kan dia melihat segala sesuatu, kalau di luar sana mungkin bisa jadi cuan. Iya. Betul, makanya justru. Nah, bagaimana para dosen ini nanti mentransferkan ini kepada mahasiswa? Nah, makanya kita kan belajar mengajak mereka untuk mulai berpikir. Berpikir itu tidak hanya orientasi kampus. Mereka harus bisa melihat di luar kampus. Apa nih yang sedang terjadi? Identifikasi masalah, pemetaan. Sekarang oke lah, kita kan sistemnya ATM toh ya. Karena banyak orang sekarang sistem ATM. Oke lah, di Jawa apa yang sedang berkembang? Yuk amati dong. Amati perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kemudian tiru dong apa yang bisa diterapkan dalam konteks Kalimantan. Kemudian modifikasi. Sekarang contohnya kita lihat budaya di Kalimantan kan sangat unik. Budaya Kalimantan unik. Tapi sudahkah budaya Kalimantan ini dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu daya tarik wisatawan nasional dan mancanegara? Jangan hanya ke Bali terus. Misalnya, loh kita punya loh, persoalannya sudah enggak gitu dimaksimalkan. Jangan sampai hanya biasa-biasa saja, tapi jadi. Nah itu kan persoalannya. Berarti anak muda bisa tidak harus lagi mengatakan bahwa aku nggak punya modal. Iya. Kalau dulu kan seperti itu kebanyakan. Modalnya itu adalah dirinya sendiri dengan seluruh keberadaannya. Modalnya apa? Dirinya, budayanya, nilai-nilai yang dia pegang, tanah di mana dia injak. Itu adalah modalnya. Promosikan lewat ini. Iya. Lewat media sosial. Bijak per media sosial. Sepertinya tadi Pak Apri juga mau menambahkan. Iya, pada dasarnya kalau saya disampaikan dengan Pak Yamo tadi, setuju begitu ya, bahwa kita semua itu tadilah harus bisa menggali, harus bisa menemukan potensi, dan itu dimulai dengan mindset atau mental kita. Jadi jangan sampai istilahnya kita tuh secara mental udah down dulu. Mental yang sehat, mental yang tidak mau menyerah, dan itu memang yang tadi ya di era sekarang ini sangat penting begitu. Itu akan bisa membawa kita ya tadi berpikir kreatif. Orang yang kreatif itu kan menurut saya adalah orang yang mentalnya kuat. Jelas dia tidak akan mungkin bisa kreatif kalau dia mentalnya biasa-biasa aja.
Karena kalau biasa-biasa aja ya tadi misalnya melihat bunga ini, oh ya sudah, Ya, bunga itu aja. ada di meja seperti itu selesai begitu ya. Bagaimana kalau misalnya dia berpikir kreatif, bunga ini kita tambahin apa, jadi apa, Iya. Kemudian kita jual lagi. kita jual lagi. Ya lah. Atau ini dipecah misalnya, Iya, dipecah. dan ternyata ada yang ini lebih suka seperti ini desainnya, mendengar, melihat, mengamati dan kemudian mengambil itu semua, menyaringkan dan ya melakukan sesuatu di situ. Berarti tugas dosen juga nambah, tidak hanya dia mengajarkan teori kepada mahasiswanya, Ya, harus benar-benar mempersiapkan dari kampusnya. Yes. Dan itu harus dimulai dari rumah. Hmm. Karena begini, kadang-kadang ketika anak kita kreatif, kita suka marahin, kita suka larang kreatif. Anak kita menggambar, Nah, kita salah gambarnya, Iya. harusnya begini. Ah. Padahal anak kita sedang menuangkan ide kreativitasnya. imajinasinya. dan Anak kita kemudian mengolah bajunya nih, Ah. dia ganti pakai baju warna nggak jelas. Oke. Nah, itu nggak lazim. Itu nabrak Nabrak warnanya. Ah. Loh, padahal dia sedang mengembangkan kreativitasnya. Itu hal sederhana ya. Sederhana Pak? dari rumah loh. Nanti sampai di universitas perguruan tinggi, dosen jangan ujung-ujung langsung hakim, itu salah, pendapatmu salah, timimu salah. Loh, kita harus lihat dari kacamata sudut pandang dia, bisa saja itu sesuatu yang baru. Padahal yang seperti ini adalah modal dasar untuk kita juga menuju 2024 berdemokrasi. Nah. Malah ke demokrasi. Oke, karena kita sudah berada di penghujung, statement closing dulu dari Pak Pri. Apa yang mau disampaikan tentang tema kita hari ini, generasi Harati cerdas dan tangguh di era disrupsi Indonesia, Kalimantan Tengah untuk Indonesia yang jelas. ya baik. Tadi saya sudah menyinggung masalah orisinalitas, gitu ya. Dan Harati ini sebetulnya adalah suatu nilai yang boleh kita kaitkan dengan kearifan lokal di sini, gitu ya. Bahwa kita diajak untuk bukan hanya cerdas, tetapi kita itu harus kita ditangguh ya, seperti tema kita. Dan tangguh itu berarti pada satu sisi kita tidak takut pada perubahan, kita terbuka pada keberagaman, tetapi tetap kita juga tidak kehilangan atau tercabut dari akar kita. Justru apa yang kita punya itu boleh semakin dikembangkan, boleh semakin diperbarui. Nah, memperbarui itu bukan berarti menghilangkan, tapi yang ada itu dibuat menjadi lebih baik. Modifikasi. Iya. Jadi buat saya seperti itu yang sebaiknya harus kita terus upayakan dan perjuangkan. Oke, Pak Yamo? Oke, kalau dari saya menjadi generasi Harati ini tentu menjadi tugas penting bagaimana kita sebagai dosen dan juga stakeholder yang ada, termasuk pemerintah, bagaimana kita melahirkan generasi-generasi Harati. Tetapi penanganannya jangan hanya dilihat secara sempit, tapi kita melihat secara holistik, secara utuh. Jangan hanya menekankan kecerdasan intelektual, atau hanya kecerdasan emosional, atau hanya kecerdasan spiritual. No balance. Ya, tapi kita harus seimbang mengembangkannya. Biarlah generasi-generasi yang anak muda di kota Tambun Bungai, Kalimantan Tengah menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tidak ketinggalan ya pengetahuan, tidak ketinggalan teknologi, tapi mereka juga menjadi generasi yang bisa mengendalikan diri, yang tangguh, yang tidak mudah putus asa, dan mereka tetap berakar dalam nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan tidak melupakan Tuhan Sang Pencipta, karena kepadanya lah semua yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Dan karena kita mengasihi Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, disitulah kita berkarya. Sehingga kita boleh menjadi generasi-generasi Harati yang boleh menjadi alat untuk mensejahterakan Kalimantan dan juga Indonesia. Oke, terima kasih kedua narasumber. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini, 3 faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang bisa saya catat: pendidikan dan latihan, gizi karena tadi disinggung masalah stunting juga, kemudian gizi dan kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan sosial dan budaya. Garis besarnya inilah yang bisa saya simpulkan malam hari ini. Lebih dan kurangnya nanti kita tambahkan di lain waktu. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, Dr. Yamo. Terima kasih. Juga Pak Pri. Terima kasih. Teman-teman semua dari Sekolah Tinggi Ilmu Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya.
Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.